Sahabat Kompas.com, kita kembali lagi di Sporty, seputar olahraga terkini. Kali ini kita akan membahas soal Piala Asia. Tentu saja ini akan menjadi penampilan pertama Timnas Indonesia di Piala Asia sejak menjadi tuan rumah bersama pada 2007. Seperti apa kans Timnas Indonesia di mata para jurnalis Kompas.com? Berikut bersama saya, Firzi Idris, udah ada Feril Dennis dan Ervan Yudi. Halo guys. Halo, Halo, selamat tahun baru. Selamat tahun baru selamat semua. baru. Semangat ya menantikan timnas Indonesia di Piala Asia. Semangat nggak sih? Pasti, woi, keren, udah Oh, siap. ada. Tuh, ini gue juga ada nih, Pan. Tuh. Ya. Nih ada Penulis, bendera dari zaman penulis. dulu nih kalau pada inget 2007 terakhir Oh kali ya, kita ke terakhir. Piala Asia. Nis, ingatan lo Ya, 2007 gimana, Nis? Timnas Indonesia. 2007 gue masih kuliah ya kayaknya. Belum ke Piala Asia gue kayaknya. Sama, gue juga. Tapi gue nonton salah satu pertandingannya. Lawan Korea Selatan. Itu kayak pertandingan terakhir deh. Kita kalah. Tapi Indonesia, zaman Lee Chun Soo. kenapa? Iya ya, pencetak golnya ya. 0-1 doang kan kalahnya. Yes. Sebenarnya lumayan ya, Van ya. Kita waktu itu bisa menang duluan ya. Lawan Bahrain 2-1 ya. Bahrain. Iya. Budi Sebenarnya sih sama... lawan Korea waktu itu butuh imbang aja sih, Mas, buat lolos fase grup. Cuma ya Iya, akhirnya kalah. iya. Pertandingan kedua tuh kita juga kalahnya. Kita kalah apa seri ya? Kalah ya. Menit akhir aja gue ingetnya. Oh, Coba kita lihat. Tapi ya itu adalah kenangan yang indah setelah 2007 sekarang kita balik lagi ke Piala Asia. Gimana sekarang nih tentu berbeda banget dari dulu ya. Dulu kan kita jadi tuan rumah hype-nya gede banget. Sekarang setelah 1, 2, 3, 4 nih adalah edisi keempat kita akhirnya kembali ke Piala Asia. Gimana Ferry Dennis melihat timnas Indonesia sekarang? Ya kalau melihat yang sekarang ini ya kita harus apresiasi ya karena berhasil kembali ke Piala Asia. Hmm. Tetapi juga tidak perlu membebani tim ini dengan harapan-harapan besar ya. Karena Hmm. menurut gua layaknya orang yang kembali itu butuh adaptasi ya. Yes. Gak langsung apa ya, gak langsung perform. Jadi kita biarkan aja mereka berproses tanpa melihat hasil yang terlalu gimana-gimana, tanpa juga mengharapkan pemain naturalisasi. Karena kenapa gue ngomong begitu? Karena ya ini mereka ini bukan robot gitu. Ini mereka ini manusia yang kedatangan pemain baru, yaitu pemain naturalisasi, dan butuh waktu untuk compact gitu ya, untuk menyatu gitu. Kalau tadi sebelum Zoom ini gue bicara sama Virgi, apa iya Neymar dan Messi masuk ke tim ini kita bisa jadi juara Piala Asia? Nggak juga kan, Ya. kayak gitu. Jadi perlu waktu yang banyak, perlu proses yang panjang untuk mencapai juara. Dan proses itu ya dilalui dengan memanfaatkan setiap kesempatan. Memanfaatkan setiap kesempatan. Ervan, menurut Ervan, apakah Sintayong dan anak asuhnya yang ada dengan kesempatan yang mereka lalui ya sepanjang tahun ini dan tahun kemarin itu mereka udah memanfaatkan kesempatan belum, Van? iya. Ya, pertama sih ini ya seperti yang tadi Bang Riz bilang harus diapresiasi karena setelah 16 tahun akhirnya kita Ya. merasakan turnamen level Asia dan patut diapresiasi juga kita lolos via kualifikasi, Mas. Waktu itu kita Ya. main di Kuwait, kita runner up di bawah Yordania. Hmm. Kan kita 2007 terakhir kita lolos sebagai tuan rumah dan ini Ya, 2007 tahun rumah, betul. saya patut diapresiasi karena kita lolos via kualifikasi. Kalau soal kesempatan, yang pertama sih ini turnamen level Asia setelah lebih dari 2 dekade dan kita di grup yang lumayan berat sih, lumayan berat. Eh, Jepang tim unggulan juara 4 kali dan mereka ke Piala Asia 10 laga beruntun selalu menang. Iya, Kemudian dan Irak menangnya tuh tim juga ada unggulan lawan Jerman, lawan Turki. Jerman, Di, benar menangnya terakhir gede-gede lagi mana Yordania yang enam ngeri ya. satu, benar terakhir 6-1 dan Hmm. Irak mereka juara waktu kita ada jadi tuan rumah 2007, 2007. salah satu tim unggulan juga. Ya. Kemudian Vietnam, kalau Vietnam sih kita udah lumayan sering ketemu di level Asia Tenggara. Hmm. Kalau kesempatan, uh,
apapun pasti bisa terjadi seperti waktu 2007 kita bisa bikin kejutan ngalahin Bahrain di Ya. pertandingan pertama. Di 2004 kita ngalahin Qatar yang bikin Philip Trouzier dipecat waktu itu. Ya. Tapi itu kan di Dan kandang kita, Bonario. Mas. Ya. Di kandang Iya. kita. Beda kalau di kandang orang lain tuh pemain kita tuh Iya, susah. Iya, iya. Apalagi kan ke Piala Asia dengan tren buruk Mas ya, tren buruk 3 kali uji coba kalah terus, Ya. Libya 2 kali, kemudian terakhir dari Iya. Iran. Kalau bicara kesempatan sih eh, ada, meski sangat kecil peluangnya. Yang penting sih eh, bermain sebaik mungkin dulu sih, bermain sebaik mungkin. Ini panggung pertama di level Asia setelah lebih dari 2 dekade, hampir 2 dekade, dan Ya. ada peluangnya sebenarnya kita bisa ambil poin dari Irak dan Vietnam. Peluang terbesar ambil poin. Kita bisa menang lawan Vietnam di Piala AFF, udah pernah menang lawan Vietnam. Kemudian kalau Irak kita udah ketemu di kualifikasi Piala Dunia 2006 kemarin, 2026. 26 ya. Kita kalah 1-5. Hmm. Dan catatan yang paling penting waktu waktu coba adalah barisan pertahanan yang masih sering blunder. Harus salah satu pekerjaan rumah Sintayong kan itu, kita benahi dulu barisan belakang, jangan sampai sering blunder. Eh, Kesempatan ada, tapi ya itu sangat tipis, harus dimanfaatkan. Kita peluang ambil poin di Vietnam sama Irak, kita menang Vietnam, tahan Irak, nanti bisa hitung-hitungan di peringkat 3 terbaik. Kalau lawan Jepang, ya sudahlah beda level lah sepertinya. Kalau gue Karena Ji, bukan bermain sebaik mungkin. Gue nggak setuju sama Ervan bermain sebaik mungkin. Menurut gue bukan bermain kita. Bertahan sebaik mungkin. iya, Kalau menurut gue ya, iya. harus bertahan. Bila perlu nggak usah ada penyerang depan. Nah, Semua pemain bertahan aja. tapi kan kita lihat kalau main Yang penting sih, bertahan, tapi build up-nya si Coach Shin kan kita lihat beberapa pertandingan ini main dari belakang terus nih. Bukan main transisi cepat. Lu gimana tuh jadinya? build up-nya, ya Ah. berarti butuh pemain cepat ya. Harusnya Sadil masuk sih sebenarnya. Tapi ada yang bilang ya kan pasti ada alasan-alasan juga ya, karena mungkin taktik, Ya mungkin mungkin di non luar teknis ya. lapangan. Kita tahu Mungkin Dennis Sadil lah. ada pendapat sendiri soal pencoretan Sadil. Berhubung Anda dekat Pendapat dengan gua, sang pemain. kalau Sadil memang orangnya termasuk apa ya, yang di dalam tim itu orang yang paling lucu. Mungkin ini Sintayong pengen serius banget kayaknya. Jadi dia meminimalisir pemain-pemain seperti ini. Oh. Kayak gitu sih. Oh gitu, Nah dia tadi orangnya balik lagi di kalau dalam tim kocak gitu ya, yang paling kocak apa gimana ya? paling kocak, iya paling kocak dia. Dia mungkin sama Asnawi gitu udah cocok lah untuk, apalagi sama-sama orang-orang timur gitu. Iya, iya. Nah tadi kan yang gue bilang bertahan sebaik mungkin dan kalau bisa main licik gitu loh. Contohnya mengulur-ngulur waktu demi Iya. target ya 1 poin sih menurut gua. Apalagi targetnya, ya kan? Iya. Ya nggak Pan? Iya, kalau bertahan sih mungkin gini Bang, belajar dari waktu di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, memang sih levelnya beda, di sana juga nggak ada penonton. Waktu di kualifikasi Piala 2026 kita bisa menang 2 kali. Menangnya lawan Kuwait kalau nggak salah waktu itu. Kita bisa menang lawan Kuwait, lawan Nepal, kemudian kalahnya waktu itu lawan Yordania. Kalau dilihat dari uji coba kemarin, Sintayong kan mencoba untuk seperti yang Mas Wiji bilang, build up. Iya. Kita punya pemain yang punya kapasitas buat build up. Jordi Amat itu long pass-nya bagus. Iya, Justin benar. Hubner itu long pass-nya bagus. Cuma ya keputusan di barisan depannya itu yang kurang. Nahan Ada yang bolanya masih sering ya. gocek, kemudian masih tahan bolanya terlalu lama kayak gitu. Jadi keputusan di sepertiga akhir waktu sudah build up bagus, kemudian keputusan di sepertiga akhir itu juga harus harus diperbaiki sih. Jangan terlalu sering bawa bola, kebanyakan gocek kayak gitu sih harus dikurangi. Jadi play as a team aja sih. Satu hal Makanya yang katanya mau comeback ya. kenapa? Yang itu pelatih penyelesaian akhir itu katanya mau comeback kan? Tahu udah datang apa belum tuh? Oh iya, ada Ya, pelatih siapa? finishing baru. Iya, enggak yang lama. Oh yang lama. Siapa namanya, Bang? Gua nggak tahu. Kalau kata si Shin kan emang dia lagi latihan finishing ya. Jadi kan kalau dalam kondisi ini, kalau kita dalam kondisi, kita tim pertama ya. Sebenarnya Indonesia adalah tim dengan peringkat terendah kedua setelah Hong Kong ya di turnamen ini. Jelas ya. Bahkan ketika pengundian dilakukan, Indonesia tuh udah paling rendah. Hong Kong pun lebih tinggi dari kita ketika pengundian dilakukan. Dan kita adalah tim termuda. Yang pertama kan pasti menghadapi pressure.
Kalau Ervan tadi bilang soal Irak, laga lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, kelihatan banget pas main di Basra itu para pemain kita lagi rada ini ya goyang. Kita ngelakuin kesalahan-kesalahan yang nggak biasanya kita lihat di tim Sintayong. Denis, kemarin dari pengalaman Piala Dunia di Qatar itu penontonnya seperti apa nih? Waktu di Qatar kalau penonton ya eh, pasti ngedukung ngedukung negara sesama Muslim. Lalu Hmm, negara yang diperkuat kayak Maroko itu mereka iya. respect banget. Terus eh, Messi pasti ada pemain-pemain bintang. Jadi kalau soal penonton sih memang mereka juga agak-agak gila juga ya maksudnya untuk mendukung salah satu tim walaupun itu bukan negaranya mereka. Kayak Hmm. gitu. Arab Saudi juga waktu itu begitu juga kan. Kayak gitu. Diaspora Indonesia di sana banyak nih yang bisa misalnya yang bakal datang ke stadion nanti mungkin. Kan Denis hubungin langsung juga nih dengan KBRI di Doha ya. Oh iya banyak karena banyak banyak warga negara kita yang tinggal udah lama di sana. Bahkan waktu di Piala Dunia Qatar kemarin beberapa menjadi volunteer. Hmm. Hampir saya nemuin hampir lima itu bahkan melibatkan suaminya sendiri, lima orang ya, Hmm. melibatkan suaminya Oke. sendiri jadi volunteer. Dan yang saya update yang sekarang ini ada Mbak Diana juga itu yang volunteer kemarin Piala Dunia Qatar kembali jadi volunteer juga di Piala Asia ini. Hmm. Dan Mbak Diana ini waktu itu dia jadi volunteer terbaik versi FIFA ya kalau nggak Oh salah. ya, Enggak volunteer sempat terbaik bukan volunteer terbaik versi FIFA tapi sempat diliput oleh FIFA waktu FIFA. itu. Nah Oke. kalau untuk Indonesia untuk mendukung Indonesia, gue yakin dia pasti pihak Kedubes juga mengerahkan masa yang banyak pasti nanti untuk pertandingan besok karena juga mereka juga membuat menyambut timnas ini sebagai pahlawan dengan kemarin menyelenggarakan jamuan makan malam ya Makan malam ya. kayak Hmm. gitu. Oke, kalau kita menatap pertandingan pertama nih, Van, kita lihat Irak pertandingan persahabatan terakhir mereka kalah lawan Korea Selatan. Pasti mereka ingin fokus mereka kan pasti di grup ini melawan Jepang ya. Jadi mungkin mereka nyari tim yang kekuatannya serupa-serupa. Irak juga selain menang lawan kita 5-1, mereka juga menang tandang 0-1 lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Sebenarnya emang ini grup udah ketemu-ketemu aja di situ-situ aja ya, nggak Iya, jauh-jauh. iya. Nah, gimana Van kalau ngelihat Irak, terutama dari pertandingan ini deh yang di Basra itu? Ya kalau yang di Basra sih kelihatan banget ada semacam kayak nervous mungkin pemain timnas, Ya. pressure penonton juga. Jordi yang punya jam terbang tinggi aja blunder kalau nggak salah kayak gitu. Jadi itu sih harus mengatasi tekanan sih dan jaga fokus, jaga fokus jangan membuat kesalahan yang nggak penting, kesalahan elementer harus dikurangi dan itu harus bermain sebagai tim nggak usah show off ya pemain, nggak perlu gocek sana gocek kebanyakan gocek ya gitu bermain sebagai tim. Di atas kertas sih Irak diunggulkan pernah menang di kualifikasi Piala Dunia 2006 tapi kan segala kemungkinan pasti bisa Betul. terbuka sih di 2004 siapanya menyangka kita bisa menang lawan Qatar gitu waktu itu Hmm. golnya Ponario Iya, yang dari menentukan. jarak Kemudian jauh ya. Hmm. di 2007 siapa yang menyangka kita bisa menang lawan Bahrain. Gol reboundnya Bambang Pamungkas waktu itu yang menentukan kemenangan. Dan itu sih jaga fokus yang paling penting dan Ya, jangan merasa inferior. betul. Tekanan pasti ada, nervous pasti ada karena ini panggung Asia pertama setelah 16 tahun dan Sintayong pun ini debut dia sebagai pelatih Hmm. di Piala Asia. Piala Asia. Oh ya. Jadi ya itu sih percaya Oke. diri waktu masuk ke lapangan. Jadi ini kan nggak usah mikir uh, di luar lapangan. Pastinya ini komposisi terbaik yang dipilih Sintayong. Fokus di lapangan aja sih. Oke, fokus di lapangan. Kalau menurut Dennis, Sintayong bakal pakai 3 back atau ini nih 2 back tengah nih, Tiga back tengah 3 back tengah ya. Jadi siapa? ya. Elkan, Rizky, sama Elkan, Jordi Amat, oh Jody, Oh, Jody Jordi amat. bertiga, tiga-tiganya karena bertiga. laga pertama kan biasanya jadi pijakan untuk laga selanjutnya ya. Betul, betul. Menurut gua pasti
mau main aman lah Sintayong ini, jangan sampai kalah pun jangan sampai terlalu banyak. Ya, Karena bakal ruwet di laga selanjutnya kalau menurut gua. betul. 3 back langsung tiga back tengah kalau menurut gua. Ya Tiga nggak, Pan? Gimana prediksi gua? 3 back sih kan biasanya Sintayong emang komposisi terbaiknya kan kayak itu. Elkan di kiri, kemudian Jordi Amat di tengah, Ya. dan di sebelah kanan dalam itu kan Rizky Ridho. Justin Hubner ada potensi buat main, cuma kan mungkin dia baru aja gabung kan ya. Iya. Belum Itu adaptasi nyetel sama lagi, tim ya. belum nyetel, Bukan. jadi Ya. komposisi 3 terbaik kan itu Elkan, Jordi sama Rizky Ya. Ridho. Itu udah pasti. Jadi kalau kiri Arhan, kanan Yakob, apa Asnawi? Asnawi lah ya. Asnawi kan terakhir masih cedera Mas ya. Oh, masih cedera ya dia. Oke. Kan Sintayong bilang kondisi Asnawi berapa sih, 30% apa gimana gitu. Hmm. Yakob Sayuri bisa. Kemarin kan dia cetak gol lawan Libya. Hmm. Dicoba kedua Jakob kan. juga perlu buat build up itu ya, Jakob. Buat mesin build up-nya ya. Iya. Kenceng banget dia Iya, tuh. Dan tajam mainnya. iya. Kayaknya sih butuh pemain-pemain kayak karakter Yakob gitu ya, yang berani nusuk dari sayap. Adil Kencang harusnya. jadi. Ya, Sadil lagi. Sadil tetep Sadil. Sama Adil Firmansyah. Adik aja. Beda era. Nanti ditabrak Beckham lagi dia. Dia yang nabrak Terus Beckham ya? Sono sekalian. Kalau Egy nggak bisa ya, Egy begitu nggak bisa Nah. loh. Kalau menurut gua. Terlalu lambat. Iya. Egy di depan. Nah, selain ini nih, kalau udah dari 2 back sayap ke tengah, Mark Locke dan siapa nih? Mark Locke sama si siapa ya? Ivar. Ivar Hah? atau Iya, Ivar. Ivar. Marcelino-nya di depannya ya. Marcelino? Iya, Nah, itu bisa. dia makanya positioning Marcelino juga di mana itu menarik sih. Karena sayang juga kalau Iya. dia main. Kemungkinan nggak dipakai kali Ji ya. Jadi 2 gelandang bertahan mungkin nggak? Nah, iya, dua pivot ya untuk menghadapi Pivot. ini ya. Kalau emang bermainnya defensif yang kayak Dennis bilang ya. Nah, Kloknya kan bisa ngeling ke depan kan. Biasa di Persib gitu kan. Iya, betul bisa. Iya. Dan Ivar yang menjaga kedalaman sih. Ivar punya kapasitas buat itu sih, buat holding gitu. Pegang bolanya bagus. Oper-operannya Jadi sih kemungkinan kelas sih. sih. Iya. Ivar sama Klok. Tapi emang masih muda banget ya, masih Benar. masih mentah, masih banyak yang bisa dikembangin. Depannya siapa dong? Dimas Derajat. Dendi lah. Dendi sudah pasti. Dendi. Jadi energik ya Dendi ya. Oh, tenaganya, ya, larinya. Nah, Dendi. Mobile, mobilitas Dendi. Rafael juga bisa sih. Dendi sama Rafael, Ervan milih siapa, Van? Dendi sebenarnya ini kan jadi sorotan juga kan Mas ya. Dendi di liga kurang meyakinkan. Di timnas kan dia tuh mungkin menurut saya pertimbangan Sintayong, dia sesuai dengan apa yang dibutuhkan Sintayong gitu, lihat pemain depan yang rajin bergerak, yang bisa membuka ruang kayak gitu kan. Dan di luar sana pun ada pemain-pemain yang biasa aja di klub tapi giliran di timnas bagus. Contoh paling nyata adalah Lukas Podolski. Podolski itu biasa aja di klub tapi giliran main di timnas bagus. Jadi ke depan sih Dendi, strike, kemudian satu lagi bisa Witan, bisa Marcelino. Kalau Witan pakai tuh 3-4-3. iya, Witan juga lumayan ini licin loh itu. Bisa itu. Witan sebenarnya sebelum pindah ke Bayangkara kan lagi on fire juga di Persija. Iya. Iya. Ya, dia lagi tajam ya. Bisa sih Witan. Bisa ya. Oke, kalau gitu prediksi aja deh langsung, mungkin dari Dennis dulu. Prediksi laga pertama kita gimana, Nis? 0-0 optimis 0-0. 0-0 ya udah Karena kayak udah biasa menang. 0 kan. Udah biasa 0 kan kemarin kan. Nggak nyetak gol kan. Oh Baru iya. satu gol doang. Kita udah dapat 0-1 ya, tinggal 0-1 lagi ya. Iya. Kalau Van gimana, Van? Kemarin kita kalah 5-1 ya. 5-1 di Irak. 1-1 lah. 1-1 ya. Siapa yang nyetak gol? Gue penasaran nih. Yang nyetak gol siapa? Iya, siapa, Van? Yang cetak gol Rizky Ridho. Ex Persebaya. Pilihannya sih Elkan dari itu. corner, dari lemparannya Arhan. Kita ya benar manfaatin bola mati Elkan. Betul. Elkan atau Jordi. Itu Elkan penting lah, ya. Ya Elkan. udah. Dennis 0-0, Ervan 1-1. Mungkin gue sedikit realistis, mungkin timnas kalah, tapi kalah tipis aja ya, yang untuk menghidupkan semangat kita lagi menuju pertandingan kedua dan pertandingan ketiga. Oke, kalau gitu sahabatkompas.com prediksinya silahkan taruh di bawah, komentarnya juga terhadap timnas bagaimana.
Terima kasih waktunya pada malam ini, Denis dan juga Ervan. Mari kita nantikan perjuangan Timnas Indonesia hari Senin tanggal Ini doang. 15 Oh, ini pukul doang. 21.30 ya. 21.30 WIB. 21.30, Oke, yes. sampai kita ketemu di Sporty berikutnya. Terima kasih, teman-teman.